Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar teman-teman semua yang luar biasa. Ketemu lagi dengan saya, Roy Anjas Suproyogi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menjumpai teman-teman kembali di Persuacis. Di video yang pertama, saya sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa melakukan persuasi dengan memanfaatkan 5 panca indera yang kita miliki atau biasa disebut sebagai modalitas ya di dalam istilah NLP atau pembelajaran yang mungkin teman-teman juga sudah pernah pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan bagaimana neurological level yang disampaikan oleh Robert Dale untuk melakukan apa? Untuk melakukan building rapport. Mungkin sebagian dari teman-teman baru mendengar istilah ini, tetapi saya yakin para pembelajar NLP di luar sana, teman-teman pernah mendengar yang namanya building rapport. Building rapport artinya adalah bagaimana kita membangun keakraban. Jadi, salah satu kunci untuk melakukan persuasi adalah kemampuan kita untuk melakukan building rapport. Dan ini yang nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, untuk membahas building rapport ini, seperti tadi saya sudah bilang, bahwa kita akan menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh Robert Dale, yaitu tentang neurological level atau disingkat NLL. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang NLL, boleh dicari di channel YouTube saya juga. Cari video tentang NLL, Neurological Level. Di situ ada beberapa penjelasan dan teman-teman bisa manfaatkan itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan NLL itu untuk melakukan building rapport. Seperti kita ketahui bahwa default otak manusia itu adalah menyukai sesuatu yang sama atau kesamaan. Kalau saya misalkan ingin membangun keakraban dengan Anda, saya akan menyesuaikan ya sehingga Anda menjadi nyaman dengan saya. Contoh misalkan ketika teman-teman adalah orang Sunda misalkan, maka saya akan menyelaraskan bagaimana logat Sunda itu bisa saya pakai. Wah, secara sengaja. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, balik lagi ke default otak manusia itu, mereka menyukai hal-hal yang memiliki kemiripan ya atau kesamaan. Jadi, boleh flashback lagi ke belakang. Ketika teman-teman yang sudah menikah, sebutkan apa persamaan Anda dengan pasangan hidup Anda saat ini. Coba, buat yang sudah menikah, boleh tulis langsung di kolom komentar apa yang dimiliki oleh pasangan Anda dan Anda juga mengakui, oke, saya ternyata sama dengan pasangan hidup saya, gitu kan? Teman-teman, Anda semua boleh tulis langsung di kolom komentar sekarang juga. Nah, jadi ketika teman-teman ingin melakukan building rapport, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membangun kesamaan. Ya, teman-teman bisa lihat orang-orang yang biasanya nyaman, baik berdua, bertiga, atau satu kelompok, biasanya mereka semua memiliki kesamaan. Ingat, memiliki kesamaan. Oke, nah ketika kita mempelajari NLP, teman-teman mempelajari NLP, logika itu dibalik. Orang akan nyaman kalau ada kesamaan. Ya, nah di NLP kita coba balik logika itu. Bagaimana kita bisa membangun kesamaan sehingga orang-orang yang akan kita temui itu bisa merasakan kenyamanan. Dan itu bisa kita lakukan sama-sama teman-teman. Baik, ketika kesamaan itu sudah dibangun, maka teman-teman akan bisa melakukan akselerasi dalam melakukan persuasi tentunya. Nah, berdasarkan NLL, kita akan melakukan beberapa layer building rapport yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menurut neurological level yang disampaikan oleh Robert Dale,
Maka tahap yang paling dasar sekali adalah tahapan environment, lingkungan. Nah, kalau lingkungan itu kan, kalau bahasa kita sehari-hari kan lingkungan sekeliling kita gitu kan. Tetapi apakah, itu yang bisa kita bangun untuk membangun kesamaan? Nah, kalau dalam, tataran atau level yang paling rendah, ya khususnya di level environment, maka yang bisa teman-teman lakukan ketika ingin bertemu dengan orang yang ingin Anda ajak, bergabung di bisnis, Anda akan tawarkan sebuah produk atau jasa, atau Anda ingin menawarkan sebuah program, maka yang harus teman-teman lakukan adalah menyamakan dari sisi pakaian. Dari sisi dress code, bukan mesti plek sama, justru aneh kalau teman-teman nyamain sampai warnanya, sampai mereknya, sampai modelnya. Tetapi yang, perlu digarisbawahi adalah bisa jadi secara, formal atau tidak, smart casual atau casual dan lain sebagainya, teman-teman harus menyamakan. Dan ini disesuaikan dengan konteks yang teman-teman akan temui nanti. Kalau misalkan, pertemuannya formal, maka teman-teman lebih baik menggunakan, eee, business attire, baju formal yang saya yakin teman-teman, pasti sudah miliki, ya. Atau kalau acaranya, informal atau bahkan olahraga, maka jangan sampai teman-teman datang dengan pakaian baju, dasi, blazer lengkap. Itu akan aneh jadinya. Nah, balik lagi ke baju yang teman-teman pakai, maka langkah awal di level environment untuk kita membangun keakraban adalah kita menyelaraskan dari sisi busana yang kita pakai. Pakaian yang teman-teman kenakan itu bisa diselaraskan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman, memahami. Nah, setelah itu tahap berikutnya yang perlu kita lakukan adalah di level behavior atau perilaku, ya. Di sini tadi adalah environment, yang di sini yang kedua adalah perilaku, behavior. Nah, ini yang menarik dan banyak dibahas oleh para trainer di luar sana bahwa ketika kita ingin membangun keakraban, kita harus melakukan, kesamaan-kesamaan yang secara sengaja kita lakukan. Nah, di tahapan ini yang perlu teman-teman, pelajari dan garis bawahi adalah mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya matching and mirroring. Nah, di tahap behavior ini yang akan teman-teman lakukan adalah menyamakan dengan teknik matching and mirroring. Jadi kalau matching itu artinya teman-teman secara sengaja itu, mengikuti dalam tanda kutip apa yang dilakukan oleh orang yang kita ajak ngobrol, yang teman-teman ingin, tawarin, produk, jasa, atau apapun ya, yang, tentunya teman-teman sudah siapkan. Nah, dalam, matching and mirroring itu yang perlu teman-teman lakukan di dalamnya juga ada beberapa layer-layer. Yang pertama, dari sisi voice, kata-kata. Dari sisi kata-kata, apa yang perlu teman-teman, coba cari, coba explore. Yang pertama, coba cek, pelajari, dia kalau ngomong itu ada aksen khusus atau tidak, ada logat khusus atau tidak. Kalau ada, coba teman-teman pelajari aksen atau logat khusus yang dimiliki oleh orang yang ingin Anda, temui tersebut. Oke, contoh misalkan cara gampangnya, kalau saya, aslinya Jawa misalkan, tapi saya ketemu dengan orang Medan, ya, saya bisa menyesuaikan itu kata-kata saya dan itu bisa kita lakukan. Saya adalah seorang trainer yang, keliling Indonesia dan keuntungan yang saya dapatkan ketika bertemu dengan banyak orang adalah saya bisa mendengar, saya bisa mempelajari bahasa atau minimal logat dari masing-masing daerah tersebut. Dan saya manfaatkan itu untuk membuka kelas, menyapa para peserta, dan itu hasilnya luar biasa. Building rapport akan lebih mudah kalau teman-teman tahu bahasa apa yang ada di daerah tersebut dan teman-teman bisa manfaatkan.
Nah, balik lagi ke personal orang yang ingin teman-teman ajak ngobrol tadi, apakah ada bahasa atau logat khusus yang sering beliau sampaikan? Jadi dari sisi suara, ya. Kemudian yang berikutnya dari sisi perilaku yang spesifik, ya, atau mungkin dari gesture-nya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu eksplorasi, perlu mendengarkan, tidak hanya dengan telinga tapi dengan pandangan kita observasi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang Anda ajak ngobrol. Nah, balik lagi, tentunya teman-teman kemarin sudah belajar tentang VAK ya, paling tidak 3 hal itu yang juga teman-teman harus pelajari. Contoh misalkan orang visual sering menggunakan kata-kata apa gitu ya, kelihatannya dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman ulangi lagi, manfaatkan lagi. Nah, balik lagi ke perilaku atau apa yang teman-teman lihat. Itu teman-teman bisa matching mirroring ya. Kita satukan saja apa itu matching, apa itu mirroring. Teman-teman nanti googling saja. Tapi dalam istilah yang saya sampaikan ini kita satukan saja. Nah, matching mirroring itu kita bisa lakukan dari sisi apa? Dari sisi seluruh tubuh kita bisa manfaatkan. Mulai dari gerakan tangan misalkan, hand gesture. Kalau orang yang Anda ajak ngobrol itu tangannya seperti ini misalkan, oke, maka teman-teman juga tangannya coba seperti ini. Oke, ngobrol. Kemudian ketika dia mengatakan, "Oh, seperti ini ya." Teman-teman juga bisa mengikuti, "Oh, bagus banget ya, Pak, seperti ini." gitu ya. Dan syaratnya teman-teman lakukan ini minimal 4 kali, minimal 4 kali. Nah, catatannya adalah ketika teman-teman ingin mengikuti ya, mengikuti, maka teman-teman perlu kasih jeda. Jedanya itu 3 sampai 4 detik. Jangan kemudian langsung misalkan teman ngobrol Anda yang ingin Anda ajak ngobrol itu seperti ini misalkan garuk-garuk, teman-teman langsung garuk-garuk. Maka jangan lakukan itu. Itu namanya ngeledek ya, jangan ngeledek teman-teman. Matching mirroring bukan mimicking, bukan ngikutin persis seperti yang dia lakukan, tidak, ya tidak. Tetapi teman-teman perlu natural, selaras sehingga orang yang Anda ajak ngobrol itu merasa kok gue nyaman ya ngobrol sama bapak ini, bapak itu dengan Anda tentunya. Nah, ini yang pertama. Jadi matching mirroring ya, ikuti gerakannya, kasih jeda 4 detik paling tidak dan buat selaras. Dan teman-teman bisa lakukan 4 kali minimal. Setelah 4 kali ini, maka teman-teman bisa coba tes. Kalau 4 kali tadi kan passing, 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 passing. Yang terakhir adalah leading. Ya, itu istilah NLP-nya. Tetapi dalam istilah kita sehari-hari adalah ikuti, 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 arahkan. Jadi ikuti dulu 4 kali, ngobrol santai, kasih jeda, jangan lupa. Dan ketika sudah kayaknya pas gitu ya, teman-teman coba tes. Tes aja, misalkan gerakan tangan seperti ini. Kalau orang yang Anda ajak ngobrol tersebut mengikuti gerakannya sama seperti ini, maka bisa dipastikan orang yang Anda ajak ngobrol itu sudah nyaman dengan Anda. Dan itulah saat yang paling tepat Anda untuk menawarkan produk Anda, mengajak mereka bergabung di bisnis, atau menawarkan program yang ingin teman-teman sampaikan kepada orang tersebut. Jadi pada level kedua teman-teman bisa lakukan itu. Dan yang perlu dicatat adalah jangan ikuti kelemahan dari orang tersebut. Contoh misalkan, ketika orang tersebut punya mohon maaf, kekurangan misalkan gerakan seperti ini. Maka teman-teman jangan ikutin itu. Kalau teman-teman ikutin, balik lagi, itu namanya ngeledek, ya ngeledek. Jadi jangan ikutin. Nah, ketika teman-teman sudah tahu ini, teman-teman bisa praktekkan. Dan ternyata matching mirroring itu tidak hanya dari sisi hand gesture, body language, anggukan, kecondongan, dan lain sebagainya. Tapi juga dari nafas. Yang Anda tarik, Anda keluarkan. Anda bisa samakan, selaraskan. Dari sisi kedipan mata juga bisa.
ya, teman-teman bisa pelajari, bisa explore. Dan ketika teman-teman sudah mulai mempelajari ini, jam terbangnya bertambah, maka nanti akan kelihatan bagaimana kemampuan Anda untuk melakukan persuasi itu sangat luar biasa. Jadi ingat, ini baru di level kedua, dan di level kedua aja sudah menarik sekali gitu ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan sampai sini bisa memahami ya. Kalau belum paham boleh tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab, atau boleh langsung DM di Instagram saya, nanti saya akan balas ya, teman-teman semua. Nah, yang berikutnya di level capability. Environment, behavior, kemudian yang berikutnya adalah capability. Kata kuncinya adalah orang yang memiliki kemampuan yang sama, dia akan mudah untuk membangun keakraban. Kalau teman-teman sebagai seorang misalkan sales, seorang programmer, seorang entrepreneur yang sedang ngumpul bareng, dan dari sisi skill, pengetahuan, teman-teman memiliki kemiripan, kesamaan, maka teman-teman akan mudah membangun keakraban dengan orang tersebut. Bayangkan kalau misalkan ada seorang accounting, ada seorang sales gitu ya, ketemu dalam satu ruangan, Anda bisa dipastikan itu susah sekali untuk membangun keakraban. Dari sisi skill, kesamaan pekerjaan dan lain sebagainya, itu hambatannya luar biasa. Tetapi kalau teman-teman punya skill yang sama, pekerjaan yang sama, teman-teman akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah. Jadi itu salah satu kuncinya. Nah, gimana kalau kita punya profesi yang sama tetapi skill kita jauh berbeda? Ya, teman-teman memiliki skill yang jauh dengan berbeda dengan orang yang Anda ajak ngobrol tersebut. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah belajar, ya, meningkatkan, mengupgrade skill yang teman-teman miliki. Dari sisi komunikasi misalkan, gimana cara berkomunikasi yang baik? Yang teman-teman sedang tonton saat ini, itu salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi teman-teman, bukan? Nah, ketika teman-teman melakukan itu, Anda semua melakukan itu semua, itu artinya teman-teman sudah mulai menyelaraskan kemampuan Anda untuk bisa naik ke level berikutnya. Dan yang terakhir, ya sebenarnya bukan yang terakhir di NLL, tetapi terakhir di video kali ini adalah bagaimana kita membangun keakraban dengan kemampuan kita menyamakan dari sisi nilai dan keyakinan. Ya, dari sisi nilai dan keyakinan. Orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama cenderung untuk lebih mudah akrab. Orang yang suka dengan pergerakan, ya, misalkan pergerakan mahasiswa politik dan lain sebagainya, maka mereka akan lebih cepat mudah, ya. Atau mereka memiliki wawasan kebangsaan yang sama, punya cita-cita luhur yang sama, punya goal yang sama, mereka akan lebih cepat mudah akrab. Atau bahkan mereka yang punya habit, kebiasaan, bahkan nilai-nilai yang sama, mereka akan lebih mudah untuk akrab juga. Atau mungkin ibu-ibu yang punya nilai-nilai yang sama, bahwa gosip itu adalah sesuatu yang menyenangkan, mungkin akan lebih cepat mudah akrab gitu ya. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bukan itu pembahasannya. Pembahasannya adalah gimana kita bisa menyamakan dan kita bisa membangun kesamaan tersebut. Kalau teman-teman mau ketemu dengan orang yang ingin teman-teman temui tersebut, Anda bisa belajar dari biografinya, bisa pelajari dari biodatanya. Oh, dia ternyata punya moto seperti ini. Dia punya kisah hidup seperti ini. Dan teman-teman jadi tahu nilai-nilai atau values yang dia miliki itu seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Maka teman-teman pelajari itu, serap itu, dan ketika nanti teman-teman ketemu, teman-teman bisa memanfaatkan value yang sama tersebut, keyakinan yang sama itu akan lebih mudah. Atau mungkin teman-teman ketika pergi ke luar negeri gitu ya, sama-sama mencari makanan halal, dan ternyata ketemu dengan orang Indonesia tapi atau dari luar negeri juga, tetapi mencari
sama-sama lagi mencari makanan yang halal, itu teman-teman akan lebih mudah itu untuk akrab dengan orang tersebut. Ya, teman-teman punya kelompok persekutuan, kemudian pengajian dan lain sebagainya, teman-teman akan lebih mudah akrab dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, belief yang sama. Tetapi bukan berarti terkait dengan hanya agama saja, tetapi terkait dengan bagaimana nilai-nilai keyakinan yang kita miliki itu ada keselarasan. Nah, itu yang perlu teman-teman pelajari untuk melakukan persuasi. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, yuk teman-teman jangan malas untuk mempelajari orang-orang yang ingin Anda temui tersebut. Mulai dari bisa jadi sukunya, agamanya apa, biodata, kisah suksesnya seperti apa, atau latar belakang masalahnya. Teman-teman bukan latar belakang masalah, latar belakang hidupnya, kisah sukses itu. Dan ketika teman-teman Anda ketemu dengan orang tersebut, Anda sudah punya banyak database, punya bank informasi terkait dengan orang tersebut yang teman-teman akan lebih fleksibel untuk bisa melakukan persuasi. Itu saja video singkat, tapi sudah 21 menit. Buat teman-teman semua, terkait dengan bagaimana kita melakukan persuasi. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, Anda boleh like, boleh share, dan boleh di-subscribe. Ya, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.